Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Sebagaimana penyertaan-Mu dalam hidup kami pada hari-hari yang telah kami lalui, hari ini pun kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menyertai. Tuntun dan ajarlah kami Tuhan untuk menjalani hidup kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk mengerti kehidupan kami di dalam perencanaan Tuhan. Itulah sebabnya kami mau belajar dari firman-Mu. Firman sebentar lagi yang akan kami dengar, kiranya membuka hati dan pikiran kami dalam setiap perencanaan dan kasih Tuhan yang akan terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 4 Juni 2025 tertulis dalam kitab Lukas 10 ayat 21. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Laos ditiki ima marulup ulup ibana di bagasan ton di parbadia. Mandok hupuji hoamang Tuhan sigonggom banua gijang dohot tanaon. Ala di tamudikon ho isian julu ni akana pistar dohot nama roha. Gabe di papatar hoi tu akasio ding honoton. Olu amang. Ido di halomohon roham hian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam beberapa kitab Injil, Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang benar atau orang yang beriman yang memerlukan juru selamat, tetapi orang yang berdosa, orang yang jauh dari Tuhan, orang yang hilang di dalam keberimanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya, supaya kita tidak binasa, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Karena dunia telah berdosa, maka Yesus datang menjadi manusia. Karena kita telah jauh dari kemuliaan Allah, oleh sebab itu Yesus mati di kayu salib untuk menyatakan kemuliaan Allah, supaya kita yang berdosa dipulihkan, dibenarkan, dan mendapat kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengatakan bahwasanya Yesus bergembira di dalam Roh Kudus karena kasih Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang kecil. Kepada orang kecil berarti orang-orang yang merendahkan hati, orang-orang yang terbuka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri bersuka cita karena keselamatan manusia. Karena Allah Bapa berkenan menyatakan dan menganugerahkan keselamatan itu kepada orang-orang yang dipilihnya.
Ini adalah kedaulatan Allah mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat oleh manusia. Kedaulatan Allah nyata dalam keselamatan manusia. Karena orang-orang yang semula diharapkan dapat mengenali Yesus sebagai manusia, ternyata mereka tidak dapat. Manusia yang seharusnya mengenali Allah di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat, ternyata mereka tidak dapat mengerti. Sampai Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, masih banyak orang-orang yang tidak mengerti atau tidak mengenal siapa Tuhan Sang Juru Selamat. Padahal mereka adalah orang-orang yang mempelajari dan memahami Taurat, yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Mereka mengetahui banyak hal, sehingga mereka lah di dalam renungan kita pada hari ini yang disebut sebagai orang-orang bijak, orang-orang pintar. Sementara orang-orang kecil adalah orang-orang yang tidak punya banyak pengetahuan tentang keagamaan. Tetapi justru mereka lah yang menyambut Yesus Kristus Sang Juru Selamat menjadi Mesias bagi seluruh umat manusia. Saudaraku, untuk hal inilah Allah sendiri bersuka cita karena keselamatan manusia telah terjadi di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita. Di dalam kelompok yang manakah kita berada? Apakah kita dalam kelompok orang-orang bijak, orang-orang pandai yang merasa tahu segalanya tentang firman Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi? Atau sebagai orang-orang kecil, orang-orang yang merendahkan hati, orang-orang yang terbuka di dalam keselamatan Tuhan dan menerima Yesus Kristus Sang Juru Selamat? Mari kita merenungkan, saudara. Terkadang karena banyak hal yang telah kita ketahui, yang kita mengerti, seakan-akan itu suatu pembuktian kalau kita mengenal dan percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam renungan kita pada hari ini, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mengenal Tuhan adalah orang-orang yang menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Dan orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, tentu mereka lah orang-orang yang taat dan setia sebagai pengikut-pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus tentu tidaklah semudah mengatakannya. Menjadi pengikut Kristus harus menyangkal diri dan memikul salib, menanggung beban, kuat bertahan. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap menjadi pribadi yang terbuka. Menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Menerima Yesus Kristus Sang Juru Selamat kekal sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memampukan kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa atas perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Biarlah keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Tuhan, menjalani kehidupan kami lebih baik lagi seperti yang Engkau kehendaki. Biarlah kami hidup untuk menyenangkan Tuhan. Hidup di dalam kerendahan hati dan terus diisi berkat-berkat daripada Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, biarlah Engkau memelihara kehidupan kami. Menuntun kami di dalam Roh Kudus untuk tetap melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Biarlah hidup kami sepanjang hari ini dan juga di perjalanan kami pada hari-hari selanjutnya, kasih Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Mampukan kami melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Kasihanilah kami, tuntunlah kami untuk melakukan yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang sedang berduka cita, yang sedang berjuang dalam hidup. Berikanlah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Kuatkan dan teguhkanlah hatinya untuk tetap percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.